Bimbingan teknis inovasi daerah dalam kegiatan diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif digelar Bapeda Kabupaten Mimika pada 23 hingga 25 April 2024. Giat diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Mimika serta BUMD di Mimika yang dibimbing langsung praktisi inovasi daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BSKDN, Kemendagri, Isman AP yang telah mendampingi 415 kabupaten kota dalam hal inovasi daerah. Dikatakan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling dalam kesempatan tersebut, dalam hal inovasi daerah Kabupaten Mimika masih ketinggalan jauh dari daerah lain yang menduduki urutan 391 dari 415 kabupaten kota. Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan dapat menyerap ilmu yang diberikan, yang nantinya dapat diterapkan di instansi masing-masing. Nanti akan disampaikan, Mimika itu ada di mana inovasi. Indeks inovasi kita sangat kecil. Kita masih kurang inovasi. Padahal sumber daya kita sangat luar biasa. SDM-nya oke. Alam apalagi. Lalu apa yang kurang di Mimika? Kenapa kita tidak bisa mencapai indeks inovasi yang bagus? Nabire sudah duluan, kita posisi keempat dan bedanya sangat jauh. Dari 415 kabupaten, kita menempati urutan 391. Ya, inovasi harus berbuat lebih, berubah ke arah yang lebih baik. Pengertian saya begitu, Pak narasumber. Jadi kalau ada inovasi, perubahannya harus positif, jangan negatif. Inovasi bukan berubah saja. Ya, kita inovasi, habiskan anggaran banyak lalu tidak mencapai hal yang positif, itu bukan inovasi. Nanti akan kita diarahkan oleh beliau. Masing-masing OPD akan diarahkan apa sih inovasi di OPD teknis masing-masing. Nah, harapan kami bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Silakan bertanya, dan setelah kembali dari kesempatan ini juga beliau siap untuk membantu kita menyelesaikan apa yang kita mulai hari ini. Dijelaskan dalam giat tersebut terdapat 12 poin penting dalam membangun inovasi, yaitu menentukan target klien, menentukan nilai tawar, pelayanan, hubungan, kegiatan utama, sumber daya, mitra kerja, pembiayaan, imbalan, risiko, legalitas, dan akuntabilitas. Dalam prosesnya akan dibentuk tim inovasi daerah Mimika perwakilan dari tiap OPD untuk penerapannya. Dijelaskan Isman dalam giat tersebut, dalam penerapan inovasi, titik fokus tidak berada pada hasil produk, namun lebih kepada pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan menuju suatu perubahan. Hari ini kita bicara inovasi. Jadi inovasi itu jangan fokus kepada produknya. Yang lebih penting itu di inovasi adalah bagaimana proses merubah mindset pelaksana atau pengguna inovasi. Itu yang paling penting. Karena kalau kita berorientasi pada produk, kita jatuhnya kembali ke rutinitas. Jadi inovasi itu juga bukan sebuah rutinitas atau menjadikan inovasi rutinitas. Tapi tagline-nya adalah inovasi merubah rutinitas. Jadi teman-teman di Mimika sangat friendly sekali terhadap perubahan, dan ini adalah diskusi yang paling menarik yang pernah saya ikuti dengan respon yang cukup bagus. Ya, bagaimana kita juga bisa interaktif dengan teman-teman, karena kita tidak bisa merubah mereka, kita cuma hanya bisa mengajak mereka berpikir untuk berubah. Dan ini penting ditanamkan bagi para pamong inovasi yang ada di Kabupaten Mimika, supaya apa? Supaya kedepannya inovasi ini tidak terhambat lagi. Dia akan selalu ada setiap menit, setiap jam di Mimika, sehingga bisa membantu proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik di Timika itu menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan lebih pintar. Karena tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin Timika bisa melakukan ini. Timika mempunyai semua potensi yang ada, dukungan yang lengkap,
Jadi tidak ada alasan kita tidak untuk melakukan perubahan. Kira-kira kalau untuk bicara strategi bagaimana inovasi itu bisa cepat mendarat di Timika, ya, fokus kepada manusianya, jangan kepada produknya. Ya, ini berkelanjutan. Banyak daerah fokus pada produknya. Jadi itu akan menjadi inovasi ini akan menjadi event tahunan atau peristiwa saja. Ya, jadi harusnya inovasi itu mencatat sejarah setiap hari menuju satu perubahan. Kira-kira seperti itu. Jadi fokus kepada manusianya, jangan pada produknya. Fokus kepada perubahan mindset manusianya, jangan atau perubahan atau varian daripada produknya. Inovasi bukan program atau kegiatan, karena urusan inovasi tidak ada di dalam Undang-Undang 23. Inovasi itu bukan program, bukan kegiatan, tapi ada dalam setiap program dan kegiatan. Kita bisa melakukan apa saja di berbagai bidang, di berbagai urusan yang kita. Inovasi itu merubah mindset, bukan bicara soal anggaran, nambah anggaran. Justru di situ adalah bagaimana memaksimalkan anggaran itu dengan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien. Saya yakin Timika akan semakin bisa melakukan inovasi ini sepanjang pamong-pamong yang hari ini kita lakukan diskusi untuk meningkatkan wawasan berpikir mereka untuk melihat suatu masalah. Saya yakin Timika akan bisa lebih inovatif dan lebih baik ke depan. Tim Liputan Papua MC TV.